Kita sudah kembali terhubung dengan Pak Anies di Lebak Bulus, Jakarta. Selamat pagi Pak Anies. Halo, selamat pagi semuanya di studio. Apa Selamat kabar? pagi. Baik Pak Anies, tadi Ade sempat tanya ya, sebelumnya Ade sudah mewawancarai Sandiaga, Jarot dengan sarapannya yang unik-unik. Kalau Pak Anies sarapannya apa Pak? Saya biasanya sarapan nasi. Ini sekarang ada tahu, ada telur. Biasanya memang gitu, nasi, tahu, tempe, kecap, kerupuk. Oh, sederhana ya, seleranya sama kita Pak. Ya. Pak Anies, baik langsung saja tadi kita sudah memutarkan ada beberapa pertanyaan dari warga, saya akan ulangi kembali ya. Yang pertama tadi ada yang bertanya apakah Pak Anies jika nantinya terpilih akan melanjutkan program dari Pak Ahok. Salah satunya yaitu relokasi bantaran kali Pak Anies. Ya, jadi program ini itu memang sudah berjalan lama. Justru saya ingin sampaikan kita melihat ini program yang berkesinambungan. Dimulainya waktu itu proposal disusun tahun 2008, lalu kemudian tidak bisa dilaksanakan karena menggunakan bantuan Bank Dunia, sehingga membutuhkan ada peraturan pemerintah, akhirnya baru selesai 2012, mulai laksanakan 2013, dan sampai sekarang itu berjalan. Nah, ini akan kita lanjutkan. Dan memang sebagian dari langkah-langkah yang harus dilakukan termasuk persoalan pemindahan. Apakah namanya relokasi, apakah namanya penggusuran atau penggeseran, itu sebagian memiliki masalah seperti itu. Tapi pendekatannya harus berbeda. Pendekatannya adalah harus satu, komunikasi, yang kedua memberikan solusi. Jadi yang diperlukan oleh masyarakat itu sebenarnya bukan sekedar tempat baru, tapi bagaimana mereka memiliki penghidupan yang baik, bagaimana punya akses pada pekerjaan. Adanya tempat memang memudahkan, tetapi ketika di tempat yang baru justru kehidupan mereka berubah sama sekali, ini harus dipikirkan. Yang dipindah itu bukan 1-2 individu. Yang dipindah itu adalah satu komunitas. Mereka berinteraksi, mereka memiliki budaya, mereka memiliki kebiasaan. Ketika pindah, banyak yang kemudian pindah itu dalam bentuk apartemen yang pola kehidupannya berubah, pola interaksinya berubah. Dari yang sifatnya komunal menjadi individual. Di situ terjadi perubahan yang bukan saja soal akses pada kehidupan, bukan soal mampu membayar atau tidak, tapi yang berubah adalah budayanya. Nah, dalam membangun, kita harus ingat bukan sekedar membangun fisiknya, tapi juga membangun budayanya. Jadi program akan jalan, tetapi pendekatannya akan berbeda. Cara dalam memberikan solusinya akan berbeda, termasuk cara menempatkan warganya. Bukan warga itu dipindah begitu saja, tetapi bagaimana kehidupan mereka, penghidupan mereka itu bisa berjalan juga tempat yang baru. Dan jika ini dilakukan, saya rasa kita semua sepakat kok bahwa program-program untuk kepentingan umum diprioritaskan. Tapi jangan lupa bahwa mereka-mereka adalah juga punya hak yang sama dengan warga negara lainnya, yaitu mendapat perlindungan, mendapat kesempatan sejahtera. Yang sering kita lupakan adalah bagi kelas menengah, kita itu memiliki akses pada Twitter, SMS, kalau ada sesuatu juga bisa SMS kanan kiri. Tapi bagi masyarakat yang berada di posisi paling rendah, karena itu mereka hidupnya di samping kali, di kampung-kampung kumuh, mereka tak bisa menyuarakan. Karena itu gubernur bukan sekedar menjalankan aturan. Gubernur adalah mencari solusi yang adil, lalu membuat aturan legalnya atas solusi yang adil itu. Jadi saya akan menonjolkan, memprioritaskan pada keadilan dalam melaksanakan rencana program. Ya, saya garis bawahi bahwa program akan dilanjutkan, namun pendekatannya saja yang akan berbeda ya. Pak Anies, image masyarakat terhadap Pak Anies dan masih juga sangat tentu kuat.
ya, masyarakat masih ingat bahwa Pak Anies adalah sosok yang sangat peduli dengan masalah pendidikan, apalagi sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada pertanyaan tadi, apakah akan ada sekolah gratis, dan juga masalah kesehatan BPJS apakah akan dipermudah jika terpilih nanti? Ya, jadi benar sekali, dulu saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun selama 15 tahun terakhir, otoritas pelaksanaan pendidikan itu ada di pemerintah daerah. Ini era otonomi, yang diotonomikan salah satunya adalah pendidikan. Kementerian membuat kebijakannya, membuat alat ukurnya, mengevaluasi, memastikan standar berjalan dengan baik, tapi pelaksanaan di Pemda. Nah, karena itu saya melihat selama ini Pemda Jakarta sudah konsentrasi amat baik dalam soal akses, dalam memastikan anak bisa sekolah, memastikan sekolahnya terjangkau secara geografis maupun secara finansial. Tetapi yang belum diprioritaskan adalah mutu. Sementara mutu ini paling bisa digenjot kalau di Jakarta. Karena akses pada informasi dekat sekali, akses kepada pihak-pihak yang bisa melatih banyak sekali. Jadi saya berencana untuk membuat sekolah-sekolah di Jakarta sepadan, setara dengan sekolah-sekolah baik swasta lainnya. Bahkan sekolah-sekolah baik di negara-negara tetangga kita. Jadi Jakarta ini sekolahnya mutunya harus baik. Artinya gurunya, fasilitasnya, prosesnya. Nah itu ada di tangan Pemda. Karena itu dananya ada. Kalau di Jakarta uangnya ada, insya Allah kita akan justru fokus pada mutu pendidikannya. Pemerataan ya. Pak Anies, ada juga pertanyaan dari Twitter. Ade sudah mencatatnya beberapa pertanyaan untuk Anda. Baik. Pak Anies, ini ada beberapa pertanyaan dari sosial media. Pak Anies dari @bluesafir ini dari Twitter. Jika Allah, ini juga kita ke Rusmi Tobali terlebih dahulu. Apalagi konkret Pak Anies Baswedan dalam mengatasi macet dan banjir di ibu kota? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua dari Blue Safir, jika Allah menghendaki Bapak menjadi gubernur DKI, cara apa mengatasi tawuran anak sekolah, banjir dan juga pedagang kaki lima? Jadi masalahnya masih banjir, pedagang kaki lima, dan ini ada satu lagi nih Pak Anies katanya, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tawuran antara anak sekolah, Pak Anies? Ya, ini memang menarik. Kalau kita lihat masyarakat Jakarta secara umum, saya komentar dulu ya, yang dianggap sebagai penting. Kalau masyarakat umum Jakarta itu berbeda-beda. Bagi kelas menengah memang problemnya adalah macet. Karena memang mereka naik mobil, naik motor. Tapi bagi rakyat kebanyakan, yang nomor satu, apalagi rakyat di bawah, nomor satu itu harga. Harga yang mahal, ini masalah mereka. Yang kedua adalah akses pada pekerjaan yang sulit. Lalu yang ketiga, ketimpangan, kemiskinan yang besar. Jadi kita harus melihat potret masalah di Jakarta, jangan sampai bias. Hanya memikirkan apa yang muncul terutama di sosial media. Mereka yang aktif di sosial media belum tentu berada dalam sosioekonomi rendah yang banyak sekali. Dan saya juga mengajak kepada media secara umum, mari kita melihat Jakarta ini lengkap. Yang punya hak untuk didengar sama. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, ini menarik. Karena kalau secara umum di Jakarta kemacetan itu di kalangan yang aktif di sosial media itu tinggi, tapi kalau publik secara umum itu nomor 7 masalah banjir di situ. Nah, kembali kepada soal kemacetan. Nomor 1 adalah fasilitas transportasi publik yang ditingkatkan mutunya, kenyamanannya, jangkauan rutenya yang lebih banyak. Kalau nyaman, jangkauan rutenya banyak, maka kita bisa berharap publik lebih banyak menggunakan transportasi umum. Kemudian yang kedua, program-program yang menyangkut transportasi umum itu akan dipercepat. Lalu yang menyangkut banjir. Saat ini program-program banjir yang dilakukan pemerintah itu sudah banyak. Tetapi pelaksanaannya yang belum tuntas. Sebagian malah serapannya itu baru sekitar 50%.
Artinya sudah ada program untuk penanggulangan banjir, tetapi baru separuhan yang terlaksanakan. Kita ingin memastikan efektivitas birokrasi. Birokrasinya bisa bekerja dengan baik, bukan sekedar bekerja dalam rasa takut, tapi bekerja dengan semangat, diawasi oleh masyarakat supaya program penanggulangan banjir ini juga bisa berjalan tuntas. Baik. Karena bagaimana kita bisa berharap ada inovasi baru jika yang lama saja itu mandek. Baik. Dan penanggulangan banjir rumusnya sudah ada, tinggal implementasinya yang tinggal lebih baik. implementasi saja begitu Pak Anies ya. Tadi ada kata kunci dari Pak Anies tentang tuntas. Ini kan kalau tidak salah tagline dari Anies dan juga Sandi adalah ikhlas tuntas atau tuntas ikhlas gitu ya. Nah ini kan 2019 sudah dekat nih Pak Anies. Apakah bagaimana nih Pak? Komit sampai tuntas ikhlas atau bagaimana nih? Oh iya, kita malah komit untuk menunjukkan. Saya pun, Anda bisa cek track record saya selalu bekerja sampai di ujung. Baik. Hanya di kabinet saja, itu pun keputusannya bukan pada saya. Baik. Sebab saya dicukupkan setelah 2 tahun. Tapi insya Allah, kalau di sini kita akan tuntaskan apa yang diamanatkan. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Pemirsa, kita sudah dengar tadi banyak sekali ini ya, kok bisa dikatakan pemaparan cukup serius tadi. Pertanyaan-pertanyaan serius. Betul sekali, banjir, tawuran anak, begitu kan cukup ini ya, cukup tegang sekali kalau misalnya pagi-pagi ngomong bicara seperti itu ya. Mungkin kita akan coba mengulik sisi ini ya, tingkat dari Pak Anies begitu seperti apa menu sarapannya, kok pagi-pagi ngapain aja begitu ya. Kita akan bergabung juga dengan rekan Widya Saputra. Sekarang Anda sudah siap untuk membahas sarapan apa di sana. Widya, silakan. Oh, halo, selamat pagi pemirsa. Bagi yang baru bergabung, saat ini saya sedang berada di kediaman Pak Anies Baswedan. Ini sedang menikmati sarapan bersama juga dengan Ibu Ferry. Halo Bu, halo Pak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Coba boleh curhat sedikit gak Bu, Pak? Tadi Kenapa? menuju perjalanan ke sini kayaknya ada satu pekerjaan rumah yang akan menantang nanti Pak Anies kelak ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah, iya betul sekali suaranya, kemacetan. Dan akhirnya membahas juga, saya sedikit terlambat datang ke sini. Pak Anies, apa langkah konkret untuk mengatasi kemacetan Jakarta? Ya, tadi juga kita udah bicarakan. Salah satu masalahnya adalah macet itu jumlah mobil dan motor meningkat pesat. Ya. Sementara jalan tentu pertambahannya nggak bisa banyak kalau di Jakarta. Dan solusinya adalah justru dengan transportasi publik yang lebih baik. Okay. Kalau mutunya baik, nyaman, orang mau naik kendaraan umum. Jadi selama ini belum baik, belum nyaman gitu Pak Anies, apa gimana? Harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Ada beberapa rute-rute yang sudah nyaman, tetapi secara umum masih belum. Apalagi kalau dilihat bagi rute-rute yang di luar bisnis distrik, itu kenyamanannya masih rendah. Yang ke bisnis distrik memang sudah mulai lebih nyaman. Lihat busway dan lain-lain itu sudah mulai nyaman. Tapi di luar itu harus diperbaiki. Kemudian Jakarta itu kota di daerah tropis, panas, panas, dan banyak yang kalau naik kendaraan umum juga panas di situ, lalu harus pergi, harus bekerja, repot sekali. Karena itu kenapa kenyamanan kendaraan umum di kota tropis seperti Jakarta itu lebih urgent. Kalau kendaraannya sama di tempat subtropis mungkin nggak apa-apa tuh, nggak pakai AC. Kemudian angin dibuka karena memang tidak lembab dan tidak panas. Humid ya. Lalu di sisi lain kita menyaksikan juga masyarakat ingin punya akses pendidikan, akses kendaraan yang lebih mobile. Kita kan kepengen bisa pergi kemana saja dengan nyaman. Tapi kita perhatikan bila menyangkut kegiatan reguler, berangkat kerja, pulang kerja, itu fasilitas transportasi publik sangat harus lebih luas, lebih nyaman. Jadi masuk skala prioritas nanti nih, Anies terutama Sandiaga. yang untuk itu. Kalau di luar itu, jadi kegiatan keseharian, keluarga, rutenya lebih tidak jelas. Tapi kalau yang menyangkut bekerja, dan Jakarta ini tempat di mana ratusan ribu orang, ratusan kendaraan itu masuk ke Jakarta setiap pagi dan sore. Nah, selama kita tidak memikirkan mereka berangkat kantor dan pulang kerja itu dengan fasilitas publik, kemacetan akan selalu terjadi luar biasa. Ini yang harus dibahas. Dan ini bukan masalah milik kita saja. Di banyak tempat itu
terjadi. Semua kota metropolitan mengalami masalah yang sama. Jadi bukan hanya Jakarta begitu ya? Enggak, bedanya mereka menyelesaikan itu dengan membangun transportasi umum untuk aktivitas yang reguler. Berangkat kantor, pulang kantor. Kalau mereka mau jalan-jalan, baru itu mereka pakai kendaraan pribadi. Mau ke kafe, mau ke restoran. Tapi nah ini yang di Jakarta, coba kita lihat petanya hari ini, yang masuk dan keluar itu masih terbatas. Luar biasa, termasuk di sekitar sini. Di sekitar sini itu kami tinggal di ini daerah. Nah, kalau nama resminya Cilandak, tapi nama jalannya Lebak Bulus. Ini kalau dari selatan yang dari Cinere, Purwakarta, kalau udah jam segini itu masanya mereka sampai di sini. Jam-jamnya udah ketahuan ya. Tapi saya penasaran nih, jam-jam reguler dari seorang Pak Anies Baswedan, tentunya istri tercinta yang paling tahu ya, Bu. Bapak nih kalau setiap pagi kegiatan regulernya apa? Sarapannya kalau saya lihat ya pemirsa, bagian yang baru bergabung, ini Ibu kayaknya sudah masak spesial nasi uduk, betul Bu? Ini telur balado dan tahu kecap. Ini memang menu sehari-hari atau gimana nih? Ya, ya ganti-ganti menunya, tapi yang selalu ada itu tempe tahu ya. Wajib nih buat Bapak. Tempe tahu dan kecap. Tempe tahu dan kecap. Itu hampir request setiap hari Bu? Iya, ada. Tapi kalau Ibu menggambarkan sosok Anies Baswedan, bukan dari segi suami ya, dari segi pemimpin, nah, kacamata Ibu Ferry melihat sang ayah tercinta ini seperti apa sih? Ya, Punten. Mas Anies itu ya, kita dibesarkan keluarga yang selalu mementingkan kebersamaan. Jadi walaupun sibuknya kayak apa, Mas Anies akan selalu meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Nah itu yang menjadi kelebihan Mas Anies, bahwa kemudian dia sibuk walaupun secara fisik tidak ada, tapi ada rasa bahwa dia itu ada, gitu. Kebersamaan itu selalu ada. Itu salah satu menjadi prinsip ya, kalau tidak salah saya membaca ada 3 prinsip dasar, salah satunya adalah mempunyai pengaruh sosial dan juga selalu ada untuk keluarga. Ya. How do you define your family in your life? Keluarga itu tempat kita memulai dan keluarga tempat kita kembali. Jadi saya beruntung sekali karena Ferry itu menjadi jembatan. Saya mungkin tidak hadir secara fisik, tapi Ferry menjembatani untuk hadir dengan anak-anak. Jadi nanti kita kadang-kadang suka telepon rame-rame di situ, kemudian cerita apa, dan kadang-kadang juga kalau saya pergi atau pulang itu ada bingkisan buat anak-anak, tapi bingkisan itu hampir selalu ya kalau nggak buku, alat permainan dan berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Itu biasanya kita juga udah siapin sama-sama gitu. Jadi keluarga itu tempat kita mulai dan keluarga tempat kita pulang, dan keluarga juga tempat kita merasakan kebahagiaan yang sifatnya pribadi, unik, yang mungkin tidak dirasakan di tempat lain. Keluarga lain ya. Ada 3 anak-anak sudah hadir di keluarga. Juga banyak kucing saya ngelihat di berbagai sosial media gitu kan, pecinta binatang, mengatur waktu quality time dengan anak-anak, apalagi salah satunya sudah memasuki usia remaja yang notabene sangat membutuhkan perhatian orang tua. Dengan kesibukan kalian berdua, bagaimana memanage untuk tetap memantau perkembangan anak-anak, belum lagi yang terpapar oleh media sosial, social bullying mungkin karena diketahui anak dari seorang tokoh di Indonesia, Pak Anies? Ya, jadi kalau terkait dengan pengelolaan anak-anak ya, pengaturan segala, kita ini mencoba untuk sebisa mungkin semua hal dikomunikasikan. Putra kami 4. Jadi yang sekarang berada di sini 3. Kemudian tapi kita coba komunikasi terus, apapun yang mereka hadapi kita coba bicarakan, dan Ferry itu betul-betul menjadi jembatan. Kita jadi partnering gitu dengan anak-anak itu. Nah, termasuk ketika menghadapi dunia maya, menghadapi perubahan itu, kita buat sehingga anak-anak mengikuti perubahan zaman, tetapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip nilainya. Misalnya, apakah video game misalnya, apakah kita mengizinkan anak-anak video game? Boleh. Tapi ada tapi ya. Tapi video gamenya itu
baca bukunya sama jamnya dengan baca video game. Jadi kalau mau main video game setengah jam, dia harus baca buku dulu setengah jam. Jadi nabung jam. Dan hanya bisa dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Akhir pekan ya. Ya, jadi mereka nabung jam, nanti Sabtu Minggu boleh main. Lalu yang kedua, kita sendiri siapkan di belakang tuh ada tempat mereka main sepak bola, main olahraga, kegiatan fisik. Justru kita mendorong ke sana. Dan kalau hari-hari biasa mereka nggak nonton TV, ya bapak ibunya kalau malam lihat berita, lihat analisa gitu ya. Tapi lihat Metro TV dong pastinya Pak. Tapi kita tidak membiasakan anak-anak untuk sehari-hari terkunci oleh sekedar TV. Jadi banyak kegiatan yang mereka bisa lakukan. Jadi atau ada gadget, ada permainan-permainan, kita ikuti di situ. Tetapi ya itulah diberikan batasannya, diberikan arahannya, dan dipandu dari dekat. Ini yang memandu deh, saya ingin tanya Bu, sebagai pemandu anak-anak dan juga keluarga, prinsip-prinsip dasar apa tentunya selain agama yang ditekankan, diingatkan berkali-kali kepada anak-anak, tentunya termasuk juga ke Pak Anies, Bu Ferry? Ya, pertama itu tentang respect terhadap orang tua. Ya, dia harus menghargai orang tua, itu penting Mbak. Karena dengan kebiasaan menghargai orang itu, ketika mereka di luar mereka bisa punya empati yang kuat. Gitu. Kemudian juga trust. Jadi penting buat anak-anak itu mempercaya saya bisa percaya pada mereka, mereka juga percaya pada saya. Jadi kalau mereka mau keluar nih, boleh nggak nih nonton sama teman-teman? Selama kepercayaan itu dijaga, insya Allah kita bisa melepas gitu. Dan jangan sekali-sekali kepercayaan itu hilang dari kami. Gitu. Mereka akhirnya akan jaga itu. Respect dan juga trust. Dan trust. Ya, itu salah satu prinsip yang memang harus dijaga. Pak, tadi menarik deh kata-kata respect terhadap orang tua. Lagi-lagi pekerjaan rumah adalah memperbaiki mungkin pendidikan budi pekerti yang bolehkah saya menyebutnya saat ini cukup mahal untuk anak-anak zaman sekarang, generasi milenial yang terpapar dengan kecanggihan berbagai teknologi. Salah satu mungkin yang terkait program Pak Anies juga untuk kembali lagi menyadarkan, hey, pendidikan budi pekerti untuk mencetak generasi berikutnya adalah sangat krusial. Ya, saya akan meneruskan yang kita mulai di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi intinya tidak perlu level menteri ya untuk tetap menjalankan program itu. Sebetulnya malah begini, ketika kementerian itu menyusun kebijakan, pelaksananya itu Pemda. Karena sejak 2001 ada otonomi daerah. Yang diotonomikan itu salah satunya adalah pendidikan. Ya. Jadi sekolah itu asetnya Pemda, guru itu pegawai Pemda. Banyak masih mengira itu kementerian. Kementerian membuat garis besarnya. Nah, budi pekerti nomor 1 tidak dicetak, tapi ditumbuhkan. Nah, itu filosofinya lain sekali. Kalau dicetak itu kemudian kitanya mengatur lain. Anak-anak itu seperti biji yang tumbuh. Kita menyiapkan tanah dalam pot ya, namanya keluarga dan sekolah yang subur, sehingga anak itu tumbuh. Lalu nanti mereka akan ditempatkan di masyarakat luas tanah yang besar gitu. Nah, tugas kita ya menyiapkan suasana yang baik sehingga budi pekerti tumbuh. Apa sih yang disebut sebagai budi pekerti itu atau karakter itu? Sebenarnya ya, kalau pikir-pikir karakter itu kata sederhananya namanya kebiasaan. Disiplin, itu apa sih? Kebiasaan disiplin. Bersih, kebiasaan bersih. Tepat waktu, kebiasaan tepat waktu. Sopan, kebiasaan sopan. Kebiasaan. Karena itu, saya sering bilang budi pekerti kok pakai, bukan kelasnya, bukan sekolahnya, bukan lama belajarnya, tapi rutinitasnya yang penting. Karena yang dibentuk adalah kebiasaan. Makanya yang dilakukan adalah proses pembiasaan, diajarkan, sesudah diajarkan lalu dikonsistenkan. Dikonsistenkan itu kita memastikan kalau misalnya nih kita ajari anak-anak kalau pagi melakukan A, B, C, besok dicek dikerjakan nggak A, B, C. Kalau dia kerjakan baik. Setelah dikonsistenkan dia menjadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan maka dia jadi budaya. Nah, budaya ini seperti karakter nih.
budaya disiplin, budaya jujur, budaya itu karakter. Nah, di situ kemudian menjadi kebudayaan. Jadi kalau kita melihat sebuah kebudayaan, mulainya dari proses pendidikan, dan di situ ada proses pembiasaan. Nah, jadi pendidikan budi pekerti itu jangan dibayangkan sebagai pengetahuan kita. Masalahnya di situ. Maaf, diajarkan misalnya kebiasaan untuk sholat, tapi diujinya pengetahuan tentang sholat. Jadi kita pengetahuannya bagus, Pancasila. Kita pengetahuan Pancasilanya luar biasa, tetapi kebiasaannya malah tidak. Nah, jadi pendekatannya yang saya akan lakukan bila di sini justru sekarang kalau misalnya saya ditugaskan di Jakarta, maka saya bisa melakukannya itu. Kalau kemarin saya nggak bisa, saya hanya membuat peraturannya. Yang melaksanakan adalah Pemda. Oke, pembiasaannya dari mana, dan sekali lagi ya, kalau misalnya untuk pembiasaan berawal selalu dari keluarga. Dan saya senang sekali diterima hari ini di Keluarga Hangat Anies Baswedan. Terima kasih Pak Anies sudah menerima, terima kasih Bu Ferry. Dan pemirsa, Sapa Pagi Indonesia masih akan berlanjut selepas headline news pukul 8. Saya mau melanjutkan sarapan, sampai jumpa sesaat lagi. Boleh dimakan? Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan sejumlah elemen warga di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Anies berjanji menyeimbangkan antara pembangunan fisik dengan pembangunan budaya di Jakarta. Usai sholat berjamaah di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Anies berdialog dengan Majelis Masjid Sunda Kelapa. Menurut Anies, pertemuannya dengan Majelis Masjid Sunda Kelapa untuk memenuhi undangan yang ditujukan kepadanya. Anies menyebut generasi muda kurang memahami pentingnya budaya karena sudah terpapar pesatnya teknologi. Anies menekankan pembangunan budaya sangat penting agar dapat menyeimbangkan pembangunan infrastruktur. Anies menambahkan siapapun yang terpilih untuk memimpin Jakarta memiliki pekerjaan membenahi budaya. Itu saya garis bawahi, membangun material penting, harus jalan terus, tapi membangun jiwa, membangun peradaban, membangun pemahaman tentang kemanusiaan itu penting. Jadi ketika saya mengatakan membangun Jakarta yang manusiawi, itu bukan soal pemimpinnya, tapi soal manusia yang di Jakarta memiliki karakter-karakter yang unggul karena peradabannya diberi tempat, gitu ya.